warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana Damayanti. Pada praktikum ilmu pemulihan ternak kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan data produksi sapi potong yang akan dihitung heritabilitasnya, kemudian akan dihitung korelasi genetik, dan yang terakhir akan dihitung reputabilitas antar kelas dan dalam kelas. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke videonya. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip akibat dari pengaruh gen aditif. Kemudian korelasi genetik digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Kemudian reputabilitas terdapat dua macam, yaitu reputabilitas antar kelas dan dalam kelas. Reputabilitas antar kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan data dari dua data produksi, sedangkan reputabilitas dalam kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi lebih dari dua data produksi. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu untuk mengetahui keragaman fenotip dan untuk mengetahui jumlah produksi ulangan selanjutnya. Kemudian manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu praktikum dapat menduga angka pewarisan sifat atau heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan heritabilitas sapi potong bobot lahir yang pertama. Berikut adalah data dari anak perpejantan, kemudian ada YI titik merupakan hasil penjumlahan dari pejantan pertama, ini pejantan kedua, pejantan ketiga sampai pejantan keempat, kemudian dijumlahkan itu akan sama dengan Y titik titik, kemudian ada YI titik kuadrat merupakan hasil pengkuadratan dari jumlah pejantan pertama sampai pejantan keempat. Kemudian ada Y kuadrat IK merupakan hasil penjumlahan dari pengkuadratan yang tadi. Kemudian masuk ke faktor koreksi. Itu tuh rumusnya Y titik kuadrat per N. Y titik itu didapat dari sini. Kemudian per N per 20 itu per anak berpejantan. Kemudian hasilnya adalah 15.301,51. Kemudian masuk ke JKS. Rumusnya adalah sigma I dikali YI titik kuadrat per NI min FK. Kemudian hasilnya yaitu min 935,19. Kemudian perhitungan heritabilitas bobot lahir yang pertama dimasukkan ke tabel daftar sidik rakam. Kemudian lanjut ke perhitungan bobot sapi yang pertama, itu perhitungannya sama persis kayak perhitungan bobot lahir yang pertama tadi. Misal adalah YI titik, itu adalah hasil penjumlahan dari pejantan pertama, pejantan kedua, pejantan ketiga, sampai pejantan keempat. Kemudian Y titik itu adalah hasil penjumlahan dari pejantan pertama, pejantan kedua, pejantan ketiga, sampai pejantan keempat. Kemudian ada YI titik kuadrat merupakan hasil pengkuadratan dari YI titik. Kemudian ada Y kuadrat IK merupakan hasil penjumlahan dari pengkuadratan yang tadi. Kemudian masuk ke FK atau faktor koreksi, rumusnya adalah Y titik kuadrat per N. Y titik tersebut adalah hasil dari hasil penjumlahan dari YI titik per N adalah per jumlah total anak adalah 20. Kemudian hasilnya adalah 191.472,88. Kemudian masuk ke perhitungan JKS, itu rumusnya adalah sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. Kemudian 482,1 ini adalah hasil dari YI titik tadi dikuadratin satu-satu, kemudian per 5 atau NI itu merupakan jumlah anak per pejantan, kemudian dikurangin FK itu hasilnya adalah 78,4. Kemudian masuk ke JKW, itu rumusnya adalah sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI. Kemudian data ini hasil dari semua data yang ada di tabel bobot sapi yang pertama, kemudian dikurangin dari YI titik kuadrat per NI, hasilnya adalah 135,43. Kemudian masuk ke DPS, itu rumusnya adalah S-1 atau pejantan dikurangin 1, hasilnya adalah 3. Kemudian masuk ke DPW, itu adalah N titik min S atau jumlah total anak dikurangin pejantan adalah 16. Kemudian masuk ke KTS, rumusnya adalah JKS per DPS, hasilnya adalah 26,13. Kemudian masuk ke perhitungan KTW, itu rumusnya adalah JKW per DPW, hasilnya adalah 8,46.
kemudian masuk ke KTHW atau rakam W sama dengan KTW itu 8,46 tadi. Kemudian masuk ke perhitungan KTHS atau rakam S. Rumusnya adalah KTS min KTW per K. Itu hasilnya adalah 3,53. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan heritabilitas bobot sapi yang pertama. Itu rumusnya adalah 4 dikali rakam S per rakam S ditambah rakam W. Itu hasilnya adalah 1,17. Kemudian hasil perhitungan tadi dimasukkan ke tabel daftar sidik rakam. Kemudian masuk ke perhitungan korelasi genetik bobot lahir pertama dikali bobot sapi yang pertama. Ini adalah datanya. Data dari 136,5 sampai dengan 153,5 merupakan YI titik bobot lahir yang pertama. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 553,2. Kemudian bobot sapi yang pertama dari 482,1 sampai 480,3 ini merupakan hasil dari YI titik bobot sapi yang pertama. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 1956,9. Kemudian ada XIK dikali YIK merupakan hasil perdata dari bobot lahir pertama dikali bobot sapi pertama, kemudian dijumlahkan hasilnya ini. Kemudian ada faktor koreksi, itu adalah X titik-titik dikali Y titik per N titik. X titik tersebut hasil dari sini dikali Y titik per 20 atau per total anak, hasilnya adalah 54.127,85. Kemudian masuk ke perhitungan CHKS, itu rumusnya adalah sigma I X I titik Y I titik per N I min FK. N ini merupakan anak perpejantan yaitu 5, hasilnya adalah min 45,75. Kemudian masuk ke CHKW, itu rumusnya adalah sigma I sigma K SIK kali YIK min sigma IXI min YI per NI. Data ini didapat dari data bobot lahir pertama dikali bobot sapi yang pertama, kemudian dikurangin CHKS tanpa FK, itu hasilnya adalah 172,43. Kemudian masuk ke DBS, rumusnya adalah S-1 atau pejantan dikurangi 1 adalah 3. Kemudian DBW, rumusnya adalah N-S atau jumlah total anak dikurangin pejantan, itu 16. Kemudian masuk ke HKRS, itu rumusnya adalah CHKS per DBS, hasilnya adalah min 15,25. Kemudian masuk ke perhitungan HKRW, itu rumusnya adalah CHKW per DBW, hasilnya adalah 10,77. Kemudian masuk ke KOV atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRW ini merupakan hasil dari 10,77 tadi. Kemudian masuk ke perhitungan KOV-S, yaitu rumusnya adalah HKRS min HKRW per K, itu K ini adalah koefisien anak perpejantan, yaitu 5, hasilnya adalah min 5,20. Kemudian masuk ke perhitungan korelasi genetik, yaitu rumusnya adalah 4 kali KOV-S per akar 4 rakam SX kali 4 rakam SY. Kemudian hasilnya yaitu min 0,31189. Kemudian data yang sudah dihitung tadi dimasukkan ke daftar sidik rakam. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas. Itu diambil dari data pejantan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun diambil dari betina 4 dan 5. Kemudian repeatabilitas antar kelas ini dihitung dengan data bobot lahir pertama dan bobot lahir kedua. Kemudian hasil dari betina 4-5, kemudian pejantan ke 1-4 itu dijumlahkan semua, itu hasilnya adalah sigma X 253,8. Kemudian bobot lahir yang kedua sama, yaitu sigma Y, hasilnya adalah 254,5.
Kemudian mencari sigma X kuadrat, yaitu sigma X dikuadratin, itu hasilnya adalah 9244,23. Kemudian sigma Y dikuadratin, hasilnya adalah 8125,77. Kemudian masuk ke perhitungan. Tadi sudah sigma X itu adalah hasil penjumlahan dari bobot lahir yang pertama, dari betina ke-4 dan 5, itu hasilnya adalah 253,8, sigma Y-nya adalah 254,5, kemudian sigma X dikali Y itu merupakan hasil dari perhitungan bobot lahir yang pertama dari betina ke-4 dikali dengan bobot lahir yang kedua, hasilnya adalah 8081,27. Kemudian masuk ke sigma X kuadrat, yaitu hasil pengkuadratan satu-satu dari data bobot lahir pertama, hasilnya adalah 9244,23. Kemudian masuk ke sigma Y kuadrat, yaitu hasil dari data bobot lahir kedua, betina ke-4 dan 5, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 8125,77. Kemudian masuk ke rumus. Rumusnya adalah sigma XY min sigma X sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N, kemudian dikali kurung buka sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Kemudian hasilnya yaitu, kemudian ini data dari sini dimasukkan ke rumus, hasilnya yaitu 0,015. Kemudian masuk ke perhitungan repeatabilitas dalam kelas. Itu datanya diambil dari betina pertama, kedua, dan ketiga, dari bobot sapi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian per data dijumlahkan, hasilnya adalah ini. Kemudian masuk ke faktor koreksi, yaitu rumusnya adalah Y titik-titik kuadrat per M titik. Y titik-titik ini dihasilkan dari penjumlahan semua data yang ada di tabel ini, dari bobot lahir pertama sampai bobot sapi ketiga. Jumlahnya adalah 6509 per M titik, yaitu jumlah data yang ada di tabel repeatabilitas dalam kelas. Kemudian hasilnya adalah 1.176.863,36. Kemudian masuk ke perhitungan CKB. Itu rumusnya adalah sigma I kali Y I kuadrat per MI min FK. Data ini dihasilkan dari penjumlahan yang tadi per data, kemudian dibagi MI yaitu 3 jumlah anak per pejantan, kemudian dikurangin FK, hasilnya yaitu min 845,44. Kemudian masuk ke perhitungan JKW. Itu rumusnya adalah sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI. Kemudian MI ini merupakan banyaknya ulangan data. Kemudian 304.480 ini didapatkan dari pengkuadratan dari jumlah seluruh data yang ada di tabel tadi. Kemudian hasilnya adalah min 26.936,31. Kemudian masuk ke DBB. Itu rumusnya adalah N-1 atau hasilnya adalah 11. Kemudian masuk ke DPW, yaitu N dikali kurung buka MI min 1 kurung tutup. Kemudian inilah jumlah dari data. Kemudian MI ini merupakan banyaknya ulangan data, yaitu 3. Kemudian hasilnya adalah 24. Kemudian masuk ke KTB, yaitu rumusnya adalah CKB per DBB. Hasilnya yaitu min 76,85. Kemudian masuk ke KTW, itu rumusnya adalah CKW per DBW, itu hasilnya adalah min
1122,34, kemudian masuk ke KTHW sama dengan rakam W sama dengan KTW, yaitu hasilnya tadi min 1122,34, kemudian masuk ke KTHB sama dengan rakam B, itu rumusnya KTB min KTW per K, itu K ini adalah koefisien anak berpejantan yaitu 5, hasilnya adalah 209,09. Kemudian masuk ke perhitungan repeatabilitas dalam kelas, yaitu rakam B per rakam B ditambah rakam W, itu hasilnya adalah min 0,22. Kemudian data perhitungan yang sudah didapat tadi dimasukkan ke daftar sidik rakam, dimasukkan ke masing-masing tabel. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan perhitungan dari heritabilitas. Heritabilitas sendiri yaitu suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip akibat dari pengaruh gen aditif. Kemudian rentang dari heritabilitas sendiri yaitu 0 sampai dengan 1. Hasil dari praktikum didapatkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir yaitu sebesar min 0,09. Hal ini tidak sesuai dengan rentang atau rendah. Kemudian nilai dari heritabilitas bobot sapi yaitu sebesar 1,17. Hal ini menunjukkan nilai tersebut tidak sesuai dengan rentang atau tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai tersebut tidak sesuai itu yaitu seperti pengambilan data itu terjadi kesalahan, kemudian kelengkapan data recording di suatu peternakan tersebut tidak lengkap. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perhitungan korelasi genetik. Korelasi genetik sendiri yaitu hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Kemudian nilai rentang korelasi genetik sendiri yaitu 1 sampai dengan min 1. Kemudian hasil perhitungan tadi didapatkan angka sebesar min 0,31189. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara bobot sapi dengan bobot lahir. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu mungkin terjadi kesalahan dalam pengambilan data dan terjadi tidak kelengkapan data recording dari suatu peternakan. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan perhitungan repeatabilitas. Kemudian repeatabilitas sendiri yaitu suatu parameter genetik yang digunakan untuk sifat yang muncul berkali-kali dalam hidup seekor ternak. Kemudian rentang dari nilai repeatabilitas sendiri yaitu 0 sampai 1. Kemudian hasil yang didapatkan dari data produksi sapi potong tadi, repeatabilitas antar kelasnya yaitu 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa angka tersebut sesuai dengan rentang, akan tetapi nilainya rendah dan memiliki arti bahwa nilai tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk mengulang produksinya. Kemudian nilai dari repeatabilitas dalam kelas yaitu min 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak sesuai dengan rentang, dan faktor yang mempengaruhinya yaitu mungkin kesalahan dalam pengambilan data atau nilai recording data di suatu peternakan tersebut kurang lengkap. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi nilai repeatabilitas sendiri yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Kemudian berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir yaitu rendah dan bobot sapi yaitu tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan rentang, dan faktor yang mempengaruhinya yaitu salah satunya yaitu terjadi kesalahan dalam pengambilan data dan kurang lengkapnya data dalam suatu peternakan. Kemudian untuk korelasi genetik sendiri yaitu dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi. Kemudian untuk nilai repeatabilitas sendiri yaitu repeatabilitas antar kelas sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan nilai tersebut sesuai dengan rentang, akan tetapi nilai tersebut rendah dan kemungkinan kecil untuk mengulang produksinya. Kemudian untuk nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu sebesar min 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan rentang yang itu melebihi batas rentangnya sehingga tidak masuk dalam parameter ternak tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai hasil perhitungan data produksi sapi potong. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.